Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'd. Kita masih dalam bab tentang beramal dengan niat untuk mendapatkan kepentingan duniawi. Minasyirki iradatul insan bi'amalihi dunya. Termasuk dari kesyirikan adalah seorang meniatkan dengan amalnya demi suatu keinginan duniawi. Beliau menerangkan ini minasyirki termasuk dari kesyirikan sebab di dalamnya terdapat unsur kesyirikan, menduakan niat untuk Allah dan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Tentu lebih parah lagi jika memang tidak meniatkan untuk Allah. Niatnya hanya untuk kepentingan dan keinginan duniawi di dalam amal-amalnya. Nah, setelah telah kita pelajari sebagaimana diterangkan oleh para ulama, jika terdapat manfaat duniawi yang disebutkan di dalam ayat atau hadis yang sahih yang bisa didapatkan dengan melakukan suatu amal ibadah tertentu, maka boleh bagi kita untuk meniatkan manfaat duniawi tersebut. Sebab tidaklah diterangkan manfaat duniawinya di dalam dalil tersebut kecuali menunjukkan bahwa itu boleh diniatkan. Berikutnya penulis Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah mengatakan masih di dalam bab ini fi sahihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'isa abdud dinar ta'isa abdud dirham ta'isa abdul khamisah ta'isa abdul khamilah in u'tiya radi wa in lam yu'ta sakhib ta'isa wantakas wa in syika falan taqash tuba li'abdin akhirin bi'inani farasihi fi sabilillah أشعث رأسه مغبرة قدماه إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في الساقة كان في الساقة إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع. في الصحيح dalam hadis sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'isa abdud dinar, binasa atau celaka budak dinar. Ta'isa abdud dirham, binasa atau celaka budak dirham. Ta'isa abdul khamisah, celaka budak khamisah. Jadi pakaian yang terbuat dari sutra atau wol yang bercorak. Ta'isa abdul khamilah, celaka budak khamilah, pakaian beludru. In u'tiya radi, jika diberi dia senang. Wa illam yu'ta sakhab, dan jika tidak diberi dia akan marah. Ta'isa wantakas, binasa atau celaka dia, wantakas dan jatuh terbalik. Wa idza syika falan taqash, dan bila tertusuk duri
Farantaqash, dia tidak mampu mengambil duri tersebut. Tuba li'abdin akhidin bi'inani farasihi fi sabilillah. Surga atau pohon di surga atau kebahagiaan, keberuntungan bagi seorang hamba yang selalu memegang tali kekang kudanya fi sabilillah, di jalan Allah. Ash'atha ra'suh, kusut rambut kepalanya. Mughbarratin qadamah, berdebu kedua kakinya. In kana fil hirasati kana fil hirasah, jika dia bertugas untuk menjaga pasukan, maka dia benar-benar menjaga pasukan. Wa in kana fil saqati kana fil saqah, dan jika dia bertugas di baris belakang pasukan, maka dia benar-benar ada di baris belakang pasukan. Ini ista'zana lam yu'lan lah. Jika meminta izin, dia tidak diberi izin. Wa in syafa'a lam yushafa', dan jika dia memberi syafaat, membantu orang lain, maka tidak akan diterima syafaatnya atau bantuannya. Akhrajahu al-Bukhari, hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari rahimahullah, yang dimaksud di dalam sahih, hadis sahih, yakni sahih Al-Bukhari. Ini merupakan hadis yang disebutkan oleh penulis rahimahullah di dalam bab tentang ini, meniatkan keinginan duniawi dengan melakukan amal salih. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis ini, ta'isa 'abdud dinar. Ta'isa. Ya, ta'isa diterangkan maknanya oleh para ulama, yakni halaka, binasa, atau saqata, terjatuh, atau syaqiya, celaka. Ya, celaka di dunia dan di akhiratnya. Siapa orang yang celaka dan pasti binasa, ini orang-orang yang diperbudak oleh dunia. Abd dinar, budak dinar. Dinar ini mata uang dinar. Ya, orang tersebut sampai dikatakan abd, budak. Ya, disebabkan dia diperbudak. Ya, diperbudak oleh dinar dan oleh beberapa perkara duniawi yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini. Nam ta'isa 'abdud dinar. Ya. Ini juga bisa dimaknakan sebagai doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa siapapun yang mau diperbudak oleh dunia, perkara-perkara duniawi semacam ini, maka dia pasti akan binasa, atau didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar binasa dan celaka sengsara kehidupannya, sengsara di dunia dan di akhirat, na'udzubillah. Nah, diterangkan oleh para ulama, ya, jenis manusia ini disebut sebagai abd, budak. Maknanya adalah talibul haris ala jam'i al-qa'im ala hifdhi. Dikarenakan dia mencari perkara-perkara duniawi ini, dinar, dirham, sejenis pakaian yang disukai oleh manusia, pakaian sutra, atau berbahan wol yang bercorak, atau pakaian beludru. Dia berusaha untuk mendapatkannya dan sangat berambisi al-haris ala jam'i, untuk mengumpulkannya, kumpul-kumpulkan. Dia usahakan dan dia berambisi untuk mengumpulkannya, memperbanyak perolehannya. Al-qa'im ala hifdhi,
lalu setelah mendapatkannya dia benar-benar menjaganya, ya, perhatiannya sangat banyak tercurah agar benda-benda yang dia miliki ini tetap ada dan bahkan bertambah. La yarda wa la yaghdab wa la yuhibbu wa la yubghidu illa li ajli. Demikian pula disebut sebagai abad budak. Kenapa? Karena la yarda, dia tidaklah ridha, dan tidak pula marah. Dia tidak mencintai, tidak pula membenci, illa li ajli, kecuali itu semua hanya karena duniawi, hanya karena dinar, hanya karena dirham, atau jenis-jenis makanan tertentu yang disukai, yang mewah, ya, atau barang-barang lain yang disukai oleh banyak manusia. Kalau dia suka, maka kesukaannya karena itu, ya. Kalau dia membenci juga karena itu. Kalau dia senang, ya karena itu. Kalau dia marah, murka juga karena itu. Cinta dan bencinya hanya bergantung pada perkara-perkara duniawi itu. Maka ketika itulah seseorang dinamakan sebagai abd dinar, budak dinar, abd dirham, budak dirham, abdul khamisah, abdul khamilah. Orang yang seperti ini dinamakan sebagai budak abd, sebab hatinya benar-benar berbudak, diperhamba, seolah-olah dia tidak bisa melepaskan dari perbudakan. Siapa yang memperbudaknya? Yang memperbudaknya adalah dunia. Na'udzubillah min dzalik. Adapun makna khamisah tadi sudah kita pelajari. Khamisah ini pakaian sutra atau pakaian wool dari bulu domba yang mu'allam, bercorak atau bergaris. Adapun khamilah ini beludru yang biasanya berbahan tebal dan memiliki rumbai-rumbai. Zaman dahulu biasanya digunakan sebagai pakaian kebesaran. Itu khamilah. Kemudian Nabi SAW menjelaskan sebagian sifat jenis manusia ini. In u'tiya rawi. Jika diberi apa yang dia inginkan dari perkara-perkara duniawi, rawi, maka dia akan senang, ridha. Wa illam yu'ta sakhab. Namun jika dia tidak diberi perkara duniawi yang dia inginkan, sakhab, dia akan marah. Ya, sehingga keridhaannya atau kemarahannya hanya terbatas pada perkara duniawi. Dia diberi ataukah tidak. Nah, ini menunjukkan bahwa jenis manusia ini, ya, sangat berambisi terhadap perkara duniawi, sangat berambisi, sangat rakus dan tamak. Ya, bisa saja orang yang sebelumnya dia cintai, dengan sekejap dia benci. Kenapa? Hanya dikarenakan perkara dunia. Karena dia tidak diberi perkara dunia. Ya, entah itu harta benda, atau mungkin yang lain, jabatan, mengharapkan jabatan. Ternyata orang yang diharapkan itu tidak memberinya jabatan, tidak memberinya pangkat, tidak memberinya harta benda, sehingga dia pun marah. Maka keadaan orang itu seperti keadaan orang-orang munafik yang Allah sebutkan sifat-sifat mereka di dalam surat At-Taubah. Di antara sifat tersebut adalah fa in u'tu minha radu wa in lam yu'tu minha idza hum yasfatun. Jika mereka diberi darinya radu, mereka akan senang, mereka akan ridha. Wa in lam yu'tu minha, namun jika
mereka tidak diberi darinya sebagian darinya, idahum yasqutun, tiba-tiba mereka menjadi marah. Loh, kenapa? Ternyata sebab kemarahannya adalah karena dia atau mereka tidak diberi. Ta'isa wan takas. Ya, ta'isa seperti tadi maknanya binasa, terjatuh, celaka. Wan takas. Apa makna intakas? Diterangkan seperti di sini. Ada Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, yakni awadahul marad. Awadahu al-marad. Berulang kali terkena sakit atau penyakit. Yakni kullama tamassala lisyifa ada ilaihil marad wa ada alaihil halak. Yakni setiap kali dia hampir sembuh dari penyakit sebelumnya, dari sakit sebelumnya, ternyata penyakit itu atau penyakit yang lain lagi menimpanya. Hampir sembuh, hampir pulih, sakit lagi. Kemudian hampir pulih lagi, terkena sakit lagi. Wa'ada alaihil halak. Dan terus-menerus dia terancam dengan kebinasaan. Na'udzubillah. Nah, ini berita atau doa dari Nabi SAW bahwa orang yang demikian keadaannya, budak dunia, maka kehidupannya selalu sengsara. Selalu sengsara. Dipenuhi dengan penderitaan. Setiap kali dia hampir senang atau senang sekejap, pasti dia akan mendapatkan penderitaan, kesedihan, kegelisahan, yang lainnya. Setiap kali dia mau senang lagi atau senang sekejap, bahagia sekejap, maka dia akan kembali mendapatkan kesengsaraan tidak lama setelah itu. Nah, ini kurang lebih seperti itu. Makna kalimat yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'isa wan takas. Ada penafsiran lain makna intakas. Kalau tadi intakas dimaknakan dengan setiap kali dia sembuh atau pulih, dia akan mendapatkan sakit lagi. Adapun makna yang lain diterangkan oleh para ulama, intakas maknanya adalah inqalaba ala ra'si. Dia terjungkir di atas kepalanya. Dia terjungkir di atas kepalanya. Ta'isa wan takas. Intakas ini terjungkir di atas kepalanya, sudah jatuh, terbalik lagi, jatuh di atas kepala. Nah, diterangkan oleh sebagian ulama, maknanya, maksudnya adalah doa alaihi bil khaybah. Ini merupakan doa dari Nabi SAW agar jenis manusia yang seperti ini mendapatkan khaybah, sengsaraan, mendapatkan kesengsaraan dan kerugian. Itu sangat sengsara. Sudah jatuh, terbalik di atas kepala. Nah, sehingga dengan makna ini, ta'isa artinya terjatuh, sudah terjatuh, kemudian intakas terjatuh, terbalik, berjungkir di atas kepalanya. Setelah dia terjatuh, berjungkir lagi di atas kepalanya. Wa idza syika falan taqash. Wa idza syika falan taqash. Wa idza syika yani asabathu caupah, jika dia tertusuk durinya masuk ke tubuhnya, entah tangan atau kaki atau bagian tubuh yang lain, falan taqash, yani dia tidak mampu mengambil duri itu. Mencukil duri itu dari tubuhnya. Sehingga penderitaannya berkelanjutan. Terus menerus merasakan sakit. Nah ini juga merupakan hukuman bagi orang yang niatnya, ambisi, dan orientasinya hanyalah duniawi. Na'udzubillah. Dia selalu merasakan penderitaan. Walaupun mungkin banyak orang menganggapnya penuh dengan kesejahteraan dan kemakmuran, harta benda yang banyak, yang melimpah, jabatan yang tinggi,
reputasi yang baik, dan seterusnya. Namun itu yang dilihat, istilahnya yang disawang oleh orang lain. Tapi penderitaan, kesedihan itu tetap menyelimutinya. Dan kita yakin. Mengapa? Karena Nabi SAW telah mengatakan seperti itu. Kita yakin. Ini berita atau doa dari Nabi SAW. Kecuali orang yang memang memiliki kelapangan hidup, dalam keadaan sebenarnya hatinya hanya bergantung dengan akhirat. Dia tidak diperbudak dengan dunia, tidak diperbudak dengan harta benda dan semisalnya. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala memberinya kelapangan, maka ini berbeda. Yang dimaksud di sini adalah orang yang hatinya sampai diperbudak. Hatinya diperbudak oleh perkara-perkara duniawi. Nah, kalau dia mendapatkan musibah dan penderitaan, lantas dia tidak bisa menyelamatkan dirinya, membebaskan dirinya dari penderitaan itu. Ibarat orang yang tertusuk duri masuk ke dalam tubuhnya, namun dia tidak mampu mengambil duri itu. Dia mendapatkan penderitaan, mendapatkan musibah, dan tidak bisa membebaskan diri dari musibah serta penderitaan. Alhamdulillah. Nah, lalu Nabi SAW di dalam hadis yang sama menyebutkan jenis manusia yang lain yang berlawanan, yang bertolak belakang. Yang pertama tadi adalah hamba dunia, budak dunia, orientasi dan ambisinya adalah duniawi. Adapun jenis yang kedua ini adalah hamba yang mukhlis, yang tulus ikhlas lillahi ta'ala di setiap amal perbuatannya. Ambisinya, orientasinya adalah akhirat, adalah lillahi ta'ala. Dia tidak mempedulikan jabatan, dia tidak mempedulikan harta benda, dia tidak mempedulikan kemewahan dan kenyamanan hidup. Yang dia inginkan adalah kehidupan akhirat. Nabi SAW mengatakan tentangnya, tuba li'abdin akhirin bi'inani farasih. Tuba. Apa makna tuba? Ada yang mengatakan tuba maknanya adalah ismun lil jannah. Ini nama lain dari jannah, surga. Jadi surga juga dinamakan dengan tuba. Ini penafsiran yang pertama. Penafsiran yang lain, yang kedua, tuba adalah syajaratun fil jannah. Merupakan nama sebuah pohon yang ada di dalam jannah, di dalam surga. Nah, seperti yang diriwayatkan dalam hadis, perlu ditinjau lagi kesahihannya, bahwa ada seorang yang bertanya, wahai Rasulullah, apa itu tuba? Maka beliau menjawab, tuba adalah syajaratun fil jannah, sebuah pohon di dalam jannah. Perlu kita lihat lagi kesahihannya. Tuba juga ditafsirkan dengan tafsir yang lain, sehingga ini tafsir yang ketiga. Tuba ditafsirkan dengan farah wa qurratu ain, kegembiraan, kebahagiaan. Nah, intinya ini semua saling berkaitan. Tafsir-tafsir ini semua tidak saling bertentangan, wallahu a'lam nampaknya. Sebab orang yang masuk ke dalam jannah, dia akan mendapatkan apa? Kebahagiaan, kegembiraan. Dan jika dia masuk ke dalam jannah, maka dia juga akan menikmati pohon yang dimaksud di dalam jannah itu tadi. Bagi siapa kebahagiaan atau jannah ini? Tuba li'abdin, bagi seorang hamba. Akhirin bi'inani farasih, yang memegang tali kekang kudanya. Nah, ini ungkapan bahwa orang ini selalu bersiap siaga. Orang ini selalu bersiap untuk beramal salih, untuk berbuat fisabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Ya, terlebih dalam hal jihad melawan orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Namun terpahami darinya juga bahwa ya, jika itu selain jihad, ya maknanya orang itu selalu bersiap dan mencari-cari kesempatan untuk beramal saleh, mencari-cari kesempatan untuk beribadah. Dia berusaha untuk melakukan yang terbaik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuba li'abdin akhirin bi'inani farasi fi sabilillah. Ash'atha ra'suh. Ash'ath, yani kusut, kacau, berantakan, tidak begitu rapi, ra'suh, kepalanya, yakni rambut kepalanya. Nah, ini menunjukkan bahwa dia tidak begitu mempedulikan ya kenyamanan hidup, ya kenyamanan ya yang menjadi orientasinya dan ambisinya adalah beramal lillahi ta'ala. Mughbarratin qadamah, berdebu kedua kakinya. Ya, kedua kakinya kotor. Ya, berjihad fisabilillah soalnya. Ya. Ini juga sama menunjukkan ya, dia tersibukkan dari kenyamanan. Ya, dia tersibukkan dari kenyamanan dengan sebab apa? Dengan sebab berjihad dan beramal saleh. Ya, sehingga dia jauh dari kenyamanan, ya, dari kemewahan dan hal yang semacam itu. Sebab yang menjadi kesibukannya adalah beramal, berjihad fisabilillah. Nah, demikian juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan bahwa orang yang mukhlis itu dia akan menjalankan sesuai dengan tugasnya, sesuai dengan yang diamanahkan. Dia tidak peduli, ya, tugas yang diberikan kepadanya itu mudah ataukah sulit. Ya, selama dia mampu mengerjakannya. Demikian pula dia tidak peduli, ya, tugasnya itu, ya, bergengsi ataukah tidak. Ya, mudah ataukah sulit, dia tidak peduli. Demikian pula yang kedua, dia tidak peduli tugasnya itu bergengsi ataukah tidak. Ya, karena sebagian orang kalau diberi amanah, ya, diberi amanah dan suatu tugas yang kurang bergengsi, kurang begitu dipandang tugas itu, ya, dia tidak semangat atau bahkan memilih mengundurkan diri. Ya, enggak seperti itu. Selama itu fisabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka sebagai orang yang benar-benar mukhlis, tulus ikhlas lillahi taala, dia akan tetap menerimanya dengan baik karena itu semua fisabilillah di jalan Allah, mendatangkan pahala dari Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Intan fil hirasah, kana fil hirasah." Ya, jika dia ditempatkan, ini tugasnya fil hirasah. Hirasah ini menjaga pasukan. Entah di malam hari atau di siang hari, ya, dia selalu mengawasi pergerakan musuh dan selalu ya, mengontrol kondisi di sekitar pasukan. Apakah ada hal yang membahayakan ataukah tidak. Jadi menjaga pasukan. Walaupun itu di malam hari. Ya, para pasukan sedang tidur, dia berjaga. Sampai berjaga dengan baik. In kana fil hirasah, jika dia ditempatkan ya, dalam tugas penjagaan, kana fil hirasah, maka dia benar-benar melaksanakan tugasnya fil hirasah, menjaga ya, amanah. Wa in kana fil saqah, kana fil saqah. Dan jika dia ditempatkan fil saqah, bagian belakang, ya mungkin untuk merawat ya prajurit yang terluka, sakit, ya atau gugur, dan mempersiapkan hal-hal yang lain yang diperlukan oleh pasukan, ya di belakang nggak begitu dipandang. Ya, karena fil saqah, maka dia benar-benar berada di dalam tugasnya di belakang pasukan. Ya, ini juga sama, menunjukkan amanah. In ista'dzana lam yu'dzanlah. Jika dia meminta izin kepada atasan, meminta izin kepada pembesar atau pejabat, dia tidak diberi izin. Apa maksudnya? Maksudnya adalah orang ini tidak begitu dipandang.
orang ini dipandang sebelah mata oleh pengumuman orang. Ya, orang yang mukhlis, orang yang tulus ikhlas lillahi ta'ala, ya, ya, umumnya, dan itu pastinya, tidak mencari, apa? Ya, tidak mencari kedudukan di mata manusia. Yang dia cari hanyalah kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak peduli bagaimana manusia memandangnya, yang penting dia berbuat, yang penting dia beramal lillahi taala. Ya, entah bagaimana orang-orang memandangnya. Ya, orang-orang memandangnya dengan pandangan yang baik atau dengan pandangan yang rendah. Ya, dia tidak peduli. Nah ini sa'adana sampai-sampai kalau dia minta izin untuk satu hal, izin untuk menemui komandan, izin untuk ini dan itu, lam yu'dzanlah, tidak diizinkan, tidak diberi izin. Wa in syafa'a lam yusyafa'. Dan jika dia memberi syafaat, ya sudah kita pelajari makna memberi syafaat, yaitu membantu orang lain menyampaikan hajatnya kepada ya orang yang lebih tinggi. Ya, kepada pejabat, atasan, ya, dan semisalnya, membantu orang lain ternyata suaranya nggak didengar, percuma. Membantu atau tidak, tetap saja ternyata, ya, tidak bermanfaat. Ya, dia memberi syafaat, ternyata syafaatnya, bantuannya itu tidak bermanfaat, tidak didengar, ya, oleh atasan, komandan, pejabat. Ini juga sama. Ya, menunjukkan bahwa orang ini tidak begitu dipandang. Ya, orang ini hanya dipandang sebelah mata oleh pengumuman orang. Ya, karena orang yang berkedudukan kalau memberi syafaat, ya biasanya syafaatnya diterima. Ya, kalau ditolak, ya takut orang yang menolak ini. Ya, sekali lagi, orang yang mukhlis di antara tandanya adalah, ya dia tidak suka memamerkan kiprahnya, tidak suka ya memamerkan amalnya dan ibadahnya diketahui oleh orang lain ataukah tidak, ya dia tidak peduli, bahkan mungkin dia berharap tidak usah diketahui oleh orang lain, hanya Allah yang mengetahuinya. Ya, nah, sehingga di sini ada 4 sifat orang yang mukhlis. Dapat disimpulkan ya dari hadis ini bahwa orang yang mukhlis, mukmin, ya ini memiliki 4 karakter, 4 sifat. Yang pertama adalah mu'iddun nafsahu lil jihad. Ya, dia selalu bersiap siaga untuk berjihad, untuk berbuat, untuk beramal soleh. Ya, dia mencari-cari kesempatan, ya, dia mencari-cari adanya kesempatan untuk beramal dan berbuat. Ya, lillahi ta'ala. Itu. Jadi bukan apa? Mencari-cari kesempatan bagaimana mendapatkan apa? Ya, keuntungan bisnis yang besar. Itu pada asalnya kan masalah ya. Hanya saja orang yang mukhlis ini yang disebut dalam hadis yang menjadi orientasi utamanya adalah ya, adalah akhirat, ibadah lillahi ta'ala. Kemudian sifat atau kriteria atau karakter yang kedua ya adalah disebabkan kesibukannya beramal, ya dia menjauhi kenyamanan, ya menjauhi kenyamanan sampai dia mungkin tidak begitu mempedulikan ya terkait dengan penampilannya, terkait dengan mungkin kendaraannya dan lain sebagainya. Berbeda dengan keumuman orang ya yang mereka memiliki gengsi, ya kendaraannya begini gengsi, bajunya ini gengsi, pengennya yang baru yang mahal, ya rumahnya dan seterusnya sama. Itu bukan berarti seorang mukmin itu tidak rapi, tidak menjaga kebersihan, bukan. Hanya saja terkadang ya
Hanya saja terkadang tidak seperti keumuman orang, ya, keumuman orang yang terlalu memberikan perhatian lebih terkait dengan kenyamanan dan kemewahan, ya, sehingga masya Allah luar biasa penampilannya, rumahnya, kendaraannya ini tidak, ya sederhana, maksudnya seperti itu, sederhana. Kemudian sifat atau karakter yang ketiga adalah dalam beramal, ya, atau dalam tugas, ya, dia tidak mempedulikan dua hal, sulit ataukah mudah. Jadi, kalau ada kesempatan beramal, kesempatan berbuat, dia tidak peduli. Ya. Kesempatan yang dihadapi ini sulit untuk dikerjakan ataukah mudah. Intinya itu adalah kesempatan untuk berbuat. Ya. Menjadi sebab dia mendapatkan pahala dari Allah Azza wa Jalla, dia kerjakan. Demikian pula tidak peduli yang kedua, ya, amalannya itu dipandang oleh manusia bergengsi, amalan yang besar, ataukah amalan yang nggak begitu dipandang. Ya. Jadi kan seringkali terjadi, misalkan di kehidupan kita berta'awun, ya, ta'awun, bantu membantu, gotong royong di antara ikhwan. Ya, ada yang mendapatkan tugas ini, ada yang mendapatkan tugas itu. Nah, ya kita tidak perlu menuduh orang lain, kita tinggal introspeksi diri, ya, introspeksi diri, ya, kita tergolong yang mana, mukhlis ataukah tidak mukhlis, berikhlas ataukah tidak. Jika hati kita benar-benar ikhlas, maka kita, ya, dengan ringannya menerima tugas itu tanpa melihat tugas itu sulit ataukah mudah. Ya, mendapatkan kesempatan, misalkan ya dalam kegiatan-kegiatan kesempatan dari pihak panitia untuk memberikan andil di bagian ini, tugasnya ini, wah dengan senang hati. Gak mesti ada kesempatan itu lagi. Dan bisa jadi itu mendatangkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Ya, dia nggak peduli sulit ataukah mudah. Demikian pula ini. Ya, tugasnya itu, ya, di dalam kepanitiaan misalkan sebagai apa? Ya, sebagai ketua, bendahara, atau tukang kebersihan atau apa? Dia juga nggak peduli bergengsi ataukah tidak. Ya, tugas yang dipandang sebelah mata atau tugas yang diharap-harapkan oleh keumuman orang. Dia nggak peduli. Intinya ketika ada kesempatan untuk beramal soleh, termasuk dalam hal ini bertawun, akan dia terima dengan baik. Ya, kita tinggal, ya, introspeksi diri masing-masing. Ya, bagaimana yang kita rasakan, apa yang kita rasakan ketika mendapatkan tugas-tugas semacam ini. Nah, ini yang ketiga. Yang sifat yang keempat, sampai yang mukhlis, ya, adalah dia, ya, tidak begitu dikenal, ya, tidak begitu dikenal dan dipandang oleh orang-orang, ya, terkhusus para pembesar, para pejabat, para petinggi, ya, tapi itu dikenal. Ketika disebut nama fulan, siapa itu fulan? Ya, begitu dikenal. Ya. Nah, kenapa? Ya karena memang dia nggak berusaha untuk terkenal. Karena memang orang yang mukhlis tidak berusaha untuk terkenal, untuk populer. Ya. Sehingga wajar. Karena kesibukannya adalah memperbaiki hubungan antara dia pribadi dengan Allah. Ya, bukan antara dia dengan pejabat-pejabat, ya, petinggi. Ya, bukan itu. Bagaimana memperbaiki akhiratnya. Sehingga dia tidak begitu dikenal oleh, ya, keumuman orang. Orang yang semacam ini biasanya tidak diremehkan. Orang yang semacam ini biasanya diremehkan di awalnya. Walaupun ternyata setelah itu, ternyata dia memiliki andil yang besar. Ya, dia memiliki peranan yang penting. Orang yang mukhlis, ya,
biasanya itu diremehkan. Seperti yang beliau sabdakan di sini, ini sta'zan lam yu'zan lah. Jika minta izin, enggak diberi izin. Wa in syafa'a lam yusyafa'. Jika memberi syafaat, tidak diterima syafaatnya. Keterkaitan hadis ini dengan bab sangat jelas. Ya. Apa keterkaitannya? Ya, di dalam hadis ini terdapat celaan. Ya, terdapat celaan beramal demi dunia. Ya, beramal berbuat karena dunia. Ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, dan seterusnya. Sampai disebut dengan kata abd, budak dunia. Sampai didoakan oleh Nabi SAW, ta'isa, ya, celaka, intaka, terbalik, dan seterusnya. Dan sebaliknya, di dalam hadis ini terdapat pujian, sanjungan, ya, pujian, beramal, berbuat demi akhirat. Niatnya adalah akhirat lillahi ta'ala. Ya. Enggak sangat jelas keterkaitannya, tapi ini tentang apa? Ya. Meniatkan keinginan duniawi dalam beramal itu termasuk kesyirikan. Maka dalam hadis ini terdapat celaan bagi orang yang melakukan hal semacam itu. Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah menyebutkan beberapa faedah yang dapat diambil dari hadis ini. Seperti tadi, yang pertama adalah tercelanya berbuat demi dunia, beramal karena dunia, dan terpujinya beramal untuk akhirat demi akhirat. Kemudian faedah yang kedua, ya, fadlut tawadhu, keutamaan bertawadhu. Ini rendah hati. Ya, rendah hati. Itu bahasa kita. Apa makna tawadhu? Ya. Nabi SAW pernah menerangkan makna kibr, yaitu batrul haq wa ghamtun nas. Kibr atau sombong yaitu batrul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan meremehkan manusia, orang lain. Maka terpahami darinya bahwa tawadhu itu berlawanan dengan itu. Ya. Sebaliknya, berarti tawadhu adalah apa? Mudah menerima kebenaran, ya, dan tidak memandang remeh, memandang rendah orang lain. Yaitu tawadhu. Nah, ya, mana disebutkan keutamaan tawadhu dalam hadis ini? Ini dalam penjelasan tentang orang yang mukhlis, orang yang ikhlas tadi, ya, tawadhu. Dan kemudian faedah yang ketiga, keutamaan jihad fi sabilillah, jihad jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang keempat, tercelanya bermewah-mewahan. Ya. Dan terlalu mencari kenyamanan. Ya. Terlalu tana'um, mencari kenyamanan. Demikian juga taraf, bermewah-mewahan. Bermewah-mewahan terkait dengan pakaian, ya, terkait dengan kendaraan, terkait dengan rumah, ya, dan lain sebagainya, makanan juga. Dan sebaliknya, terpujinya al-khusyunah wal-rujulah wal-quwwah. Ya, al-khusyunah, yakni lawan dari kemewahan. Terpujinya kesederhanaan, ya, dan semisalnya. Sederhana itu terpuji. Ya, sederhana dalam hal berpakaian, dalam hal makanan, dalam hal kendaraan, ya, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya, kenapa itu terpuji? Kesederhanaan dalam setiap hal itu kenapa terpuji? Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan, li'anna dzalika mimma yu'inu 'ala al-jihad fi sabilillah, karena hal itu, ya, termasuk hal yang membantu dalam berjihad fi sabilillah. Ya. Nah, orang yang bersifat sederhana
dia akan terbantu untuk memperbanyak amal soleh, memperbanyak ibadah. Berbeda dengan orang yang keinginannya adalah bermewah-mewahan, kenyamanan yang berlebih. Pasti dia akan tersibukkan untuk mengupayakannya. Bagaimana biar lebih mewah, bagaimana biar lebih nyaman, dan seterusnya. Akhirnya waktunya habis untuk itu, ya tenaganya, harta bendanya yang bisa digunakan, yang semestinya bisa digunakan untuk beribadah, malah habis untuk itu. Ya, pikirannya, ya sudah. Kalau kita ingin terbantukan, ya, dalam beribadah, ya, lebih termudahkan dalam beribadah, beramal soleh, memperbanyaknya dan memperbaiki kualitasnya, maka hendaknya kita menetapi kesederhanaan. Ya, sederhana bukan berarti buruk, jelek, ya tidak. Ya, sederhana, jangan terlalu mewah, secukupnya, dan jangan terlalu berusaha untuk bermewah-mewahan, ya, serta mencari kenyamanan yang lebih. Dan sementara ini dulu yang bisa kita pelajari dari kitab Tauhid di kesempatan pagi hari ini. Ya, semoga bermanfaat bagi kita semua, dan semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang mukhlis dan melindungi kita dari sifat ambisi terhadap dunia. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Walhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.